Sehat semuanya? Oke, baik. Ketua kelas boleh tolong siapkan dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, coba cek dulu di bawah mejanya. Oke. Baiklah, pekan lalu kita sudah bertemu juga sebelumnya, dan kita sudah membahas tentang sesuatu yang paling kecil di dunia ini. Apa itu? Atom. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk kepada struktur atom. Ingat gambar-gambar itu? Gambar apakah itu? Gambar model atom. Oh iya, masa belum cek hadiran ya? Sorry, kita cek dulu ya hadirannya. Oke, saya panggil satu-satu ya, biar ingat dan hafal nama-namanya. Dari Zalfa Aulia, hadir. Talita Shalwa, Chevy Juwita, Sofi Atika, Dita Putri, Dinda Fani, hadir. Siapa? Oke, Desila, Balkis, Aulia Nur Salsabila, dan terakhir Alvara Nur ini. Ya, itu kalah. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan utama kita, yaitu tentang model atom. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja model-model atom. Nah, ini adalah model atom yang berkembang dari masa ke masa, yaitu pertama dari yang model atom Dalton, ada Thomson, dengan model atom Rocky-Smith-nya. Oh ya, Dalton tadi dengan model atom bola pejal, kemudian Rutherford ini kalian sering nampak kan? Nah, sering nampak divisualisasikan, setiap sains itu visualisasinya begitu. Karena segala hal itu dimulai dari atom, kecil sekali. Kemudian atom Bohr dan atom mekanika kuantum. Oke. Memahami tentang apa itu atom, mari kita nonton video ini. Kita tes dulu. Udah nonton ini? Ant-Man itu? Nah, ternyata di film-film Marvel itu mereka ada peran saintis atau peran-peran ilmuwan yang jadi apa ya latar belakang pembuatan video mereka. Nah, coba kita lihat video ini dulu ya. It means to enter a quantum realm. What is that? It means to enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. But the thing that's exciting about this is that to introduce a quantum place where the laws of physics, space and time themselves, the matter of time, right? They don't have any meaning. It's one to keep one state of and then science fiction becomes science, and then become reality. Oke, kita cerita sedikit soal Ant-Man, supaya kalian paham konteksnya ketika nanti kita bahas soal kuantum. Tapi yang penting buat kalian ketahui adalah bahwa kajian tentang atom ini melahirkan 3 cabang ilmu: fisika nuklir, fisika partikel, dan fisika kuantum. Fisika nuklir membahas hanya inti atomnya saja. Oke, ya sedikit saja ya. Itu gambaran tentang atom yang akan kita pelajari pada hari ini. Dengar tentang apa saja cabang ilmu yang lahir ketika membahas tentang atom ini? Apa aja? Fisika, nuklir, partikel. Nah, itulah betapa pentingnya atom yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Selanjutnya, saya tampilkan lagi PowerPoint-nya. Nah, pemahaman bermakna yang kita dapat dari pembelajaran ini adalah atom itu sebagai unit fundamental. Fundamental itu apa? Dasar sekali, awal sekali. Pembentuk segala materi di alam semesta, dari diri kita, udara yang kita hirup, sampai bintang-bintang di galaksi, itu adalah bukti nyata keteraturan. Itu betapa kebesaran Allah itu nyata. Dibuatlah benda itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ada yang pernah sampai matahari? Belum pernah ya? Itu matahari kan ukurannya sangat luar biasa besar. Apalagi nanti galaksi yang menampung matahari-matahari lain di galaksi-galaksi yang lain. Kemudian kita bisa memahami partikel penyusun yang sangat kecil, namun memiliki peran vital dalam menentukan sifat setiap zat. Ini bisa juga membuka pandangan kita akan keagungan penciptaannya. Dan ilmu kimia yang kita pelajari adalah upaya manusia untuk membuktikan sedikit demi sedikit mengungkap rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam setiap atom. Betapa penciptaannya itu sangat rinci sekali dan mendorong kita untuk semakin bersyukur bahwa kita diberikan karunia ilmu dan alam semesta yang sangat teratur ini. Lanjut, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada siang hari ini adalah pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan struktur atom. Oke, menjelaskan struktur atom. Kemudian yang kedua, menjelaskan partikel dasar penyusun atom. Apa saja penyusunnya itu? Lalu menuliskan notasi lambang atom. Kemudian, jumlah partikel penyusun atom.
mulai dari nomor massa, jumlah proton, nomor atom, dan proton, neutron, sehingga elektronnya. Kemudian menyajikan informasi. Nah, terakhir kalian sajikan informasi. Kalau sajikan informasi berarti bentuknya gimana? Hadir di depan. Sajikan informasi itu dalam sebuah presentasi. Oke. Pernah lihat benda ini? Apa itu? Iya, tabel periodik unsur. Apa saja isi dalam tabel periodik unsur itu? Tabel periodik. Nah, isinya apa aja? Iya, atom, nama-nama unsur yang ada di sini. Nama unsur. Nah, kemudian di tabel periodik ini ada angka-angkanya. Angkanya ini Zn, usah zoom. Zoom, jadi seperti ini. Nah, apa maksud dari angka-angka ini? Kalian tahu? Zn. Nah, itu nomornya ada 30, di bawahnya ada lagi berapa tuh Zn tuh? 6, 65. Nah, ya apa sih maksud angka-angka itu? Oke, terus dari mana dapatnya? Gimana bisa yang tadi itu atom-atom ini disusun dengan susunan seperti ini? Hari ini kita akan belajar tentang atom-atom yang disusun ini dan apa makna dari angka-angka ini. Oke, sebelum itu Ustaz akan membagikan kalian lembar kerja. Boleh buat dulu menjadi 4 kelompok seperti yang sudah Ustaz tentukan kemarin. Oke, sudah lihat? Sudah dilihat LKPD-nya? Lembar kerja itu yang sudah saya bagi, silakan tulis dulu. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Silakan gunakan juga media yang kalian bawa. Boleh pakai laptop, HP. Ya. Dah? Oke, dengar instruksi ini ya. Dengar instruksi ini. Oke. Pertama, di bagian masalah, itu tertulis sebuah wacana. Setiap benda di sekitar kita dari air yang kita minum hingga udara yang kita hirup tersusun dari atom. Tahukah kalian atom sendiri punya isi? Nah, sebenarnya atom itu punya isi. Apa isinya? Nanti kalian cari sendiri melalui sumber-sumber belajar yang kalian bawa. Oke, apa isi dalam atom itu? Apa yang menjadi bagian-bagian dari struktur atom? Itu kalian cari. Nanti Ustaz berikan bimbingannya tetap. Lalu ditelaah apa saja pengaruh dari masing-masing isi atom. Isi atom itu kita sepakat kita kasih nama subatom. Oke? Oke, apa namanya? Subatom. Nah, kalau misalnya dalam sebuah buku dalam sebuah buku dibagi menjadi bab-bab. Dalam sebuah bab dibagi menjadi subbab. Jadi sub itu adalah bagian. Nah, bagian yang paling kecil yang ada dalam inti sesuatu. Oke? Dah. Yang sini oke. Silakan buka ini pet. Coba di sini buka YouTube. Yang di sini buka pet. Sini boleh buka pet. Boleh buka YouTube ya, apa yang boleh dibuka YouTube. Lihat nanti ini ya. Sini Ustaz kasih ini ya. Ini. Oke, ini ya. Oke ya, buka aja. Ini channelnya. Oke, di sini sudah buka. Ini boleh buka, mau pakai YouTube atau pet? Mau pakai pet boleh buka petnya PHET Colorado. Oke, dah. Nih. Dah, kita bisa lihat di sini ada sebuah tabel periodik. Betul ya? Tabel periodik. Nah, di tabel periodik ini ada isi-isinya nih. Unsur-unsurnya lah. Kemudian di sini nanti kalian akan melihat ambil yang simbol. Nah, masukkan salah satu dari ini. Coba, siapa boleh masukkan salah satu dari itu. Mana ya? Yang chemistry. Nah, apa yang berubah ketika satu benda itu dimasukkan? Oke. Coba masukkan yang lain. Mau jelaskan sendiri atau sama kawannya? Ayo, siapa tadi? Kelompok sini ya? Oke, boleh. Yuk, silakan maju. Nggak bawa LKPD-nya? Oke, Zalfa. Zalfa mau jelaskan tentang apa nih? Struktur atom. Oke, dengarkan baik-baik ya. Boleh mau pakai ini? Dari struktur atom, yang apa saja tadi? Ada nomor masanya, itu dilambangkan dengan apa? Nomor atomnya dilambangkan dengan apa? Kemudian isinya, proton, neutron, dan elektron. Oke. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak akan menjelaskan tentang struktur atom. Struktur atom itu dilambangkan dengan Bisa. Coba tes. A, X, dan Z. A ini itu nomor masanya. X itu apa? Ya, kelompoknya boleh bantu ya. Barangkali temannya agak lupa. Saja kalau lupa X apa-apa. Terus nomor atomnya itu 11. Oke.
Berarti hanya nomor atom 11. 23 kurang 11 dapatlah neutron. Iya. 23 kurang 11 Sama dengan neutron. dengan neutron, berarti neutronnya 12. Iya. A berarti A-nya diganti dengan neutron. A diganti dengan N. Bagus. Oke. Itu dapat neutron. Selanjutnya 11 nomor atomnya. Proton itu juga 11 karena proton ini yang mengaruhi nomor atomnya. Oke, bisa ditangkap. Berarti proton itu akan selalu sama dengan nomor atom. Oke. Elektronnya? Elektronnya juga 11 karena dia harus seimbang dengan proton. Proton yang menentukan seimbang. Oke, good. A-nya tadi berapa tadi? Tulis dulu. Tulis 23. Betul 23. 11 Tambah 12. Tambah 12. Tambah ya. Iya. 23. Iya, mantap. Oke, berikan tepukan kepada Zalfa. Oh, grup Sakila. Oke, boleh. Yuk. Mau pakai jelasan pakai pet? Oke, pakai pet bisa aja. Ada, boleh, bisa kok. Oke, Ustaz buka pet ya. Proton kan bermuatan positif. Karena yang bermuatan positif lebih banyak satu, jadinya dia bermuatan plus. Oke, kalau misalnya elektron yang lebih, jadi apa? Coba. Nah, dia karena lebih satu nih yang elektron karena bermuatan negatif, dia jadi bermuatan minus satu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau misalnya protonnya yang lebih banyak, maka buat muatannya? Proton yang lebih banyak muatannya? Plus. Oke, kalau elektron lebih banyak muatannya? Mantap, keren. Sudah dapat ya tulisannya? Oke, kita berikan tepukan kepada kelompok. Oke, Akif silakan duduk. Kayaknya waktunya cukup cuma buat satu kelompok lagi nih. Kelompok satu lagi siapa? Sana? Oke, boleh. Silakan bahas tentang massa dari proton, neutron, dan elektron. Silakan. Boleh. Baik, salam. Kami dari Komisi 3 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami menganalisis bahwa kan tadi kan sudah dijelasin massa, lambang, atom. Jadi kalau misalnya kita tahu protonnya, sedangkan ketika elektron yang ditambahkan, berubah nggak? Tidak. Coba lihat, masanya berubah nggak? Nggak kan? Jadi, ini kan namanya boleh. Misalnya kita kalau satu elektron di sini. oke, taruh buang dulu elektron. Oke. Satu, terus satu lagi. Otomatis elektron yang tiga akan berpindah kulit. Jadi harus disimpulkan bahwa setiap kulit itu memiliki jumlah elektron yang berbeda. Oke. Jadi kesimpulannya massa proton, neutron, dan elektron gimana? Yang mempengaruhi massanya adalah proton, jumlah proton dan neutron. Oke. Jadi elektron tidak mempengaruhi massa ya? Oke. Sip. Berikan tepukan kepada tim Adinda. Oke. Berarti kalian bisa menganalisis dari gambar-gambar yang sudah kalian operasikan itu, berarti kalian bisa analisis ternyata ketika yang proton ditambahkan ini yang berubah, neutron ditambahkan ini yang berubah, dan elektron ditambahkan ini yang berubah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada dari kelompok mana? Kelompok Sakila, ayo. Oke, ayo silakan. Kami dari kelompok 2, kami ingin menanyakan kenapa elektron tidak memiliki massa pada atom, padahal jumlah proton dan neutron bisa mengalami massa. Karena elektron itu kan terlepas dan tidak terikat dari inti atom, sedangkan proton dan neutron itu dia berada pada inti atom yang mengalami massa. Sudah? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan tutup. Syukran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam struktur atom itu ada apa saja? Tadi yang dijelaskan oleh kelompok Zalfa, ada apa saja? Nomor massa, terus lambang atom, lalu nomor atom. Nomor atom ini sama dengan apa? Dengan proton dan elektron. Dia akan sama dengan proton dan elektron apabila unsur ini tidak bermuatan. Oke, kalau dia bermuatan maka jumlahnya akan berbeda. Tergantung muatannya positif atau negatif. Ada yang mau coba jawab? Nomor 1 yang H. Silakan maju satu orang. Oke, saya kira lagi nih. Wah, jadi MVP. MVP paling jago berarti. Iya. Oke, anggap semuanya netral ini ya. Anggap semua atomnya netral. Apa tadi boleh bawa LKPD-nya? Boleh lihat sebagai panduan.
Ini nggak? Iya, anggap semuanya netral. Nomor masanya 2, oke. Benarkah? H. Oke. Coba cek. Coba cek, tapi beradik. Betul nggak H nomor masanya 2? Betul? Oke, good. Zalfa lagi. Drop ke sini. Nah. Ya. Ya, boleh. Oke, good. Makasih ya. Udah, silakan. Oke, udah tepuk tangan dulu. Coba lihat ya. H, nomor atom, jumlah proton, neutron 1, 1, 2. Betul, 1 sampai 1, 2, betul. 6 tambah 6? 6 tambah 6? Oh, mati sih. Mati, oke, enggak apa-apa lah. 6 tambah 6, 12. 8 tambah 8? 16. Nih hasilnya. Kemudian di sini protonnya 11, neutronnya 12. Totalnya jadi 23. 17 tambah 18? Iya, 35 kan ada jawabannya. Terus 19 tambah 19? 38. Oke, baik. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Oke, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepukan untuk kita semua. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah belajar dengan maksimal pada siang hari ini. Walaupun cuacanya panas, rasanya haus, mata pun ngantuk, pengen tidur, tapi semangatnya sangat apresiasi yang luar biasa. Oke, silakan teman-teman catat dulu tentang informasi untuk materi pekan depan. Nah, coba setelah ini tulis ya, cari tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, oke. Itu dia. Apa tadi? Struktur atomnya A itu apa? A nomor massa, X apa? Z apa? Nomor atom, bagus. Kemudian P apa? Proton masanya, massa proton berapa dalam elektron? 1. Kemudian N apa? Masanya apa? Masanya 1. Kemudian muatannya apa? Netral, tidak bermuatan. Dan E itu apa? Elektron. Masanya berapa? 0. Tidak ada massa. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Kita asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Setelah ini Ustaz kasih refleksi, nanti silakan dijawab refleksi itu, Ustaz bagikan selebarannya setelah pembelajaran selesai. Oke. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembalikan kursi dan mejanya ke tempat semula dan pastikan tidak ada sampah yang berserakan sebelum meninggalkan kelas.